Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tujibu da'wat wa tubihul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa barik wa zid wa anim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Desa Kedawung rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki atau kita sudah melewati hari-hari di bulan Ramadan. Hingga sekarang kita memasuki detik-detik terakhir untuk melepas kepergian Ramadan. Sesungguhnya bukan Ramadannya yang pergi, tetapi kitanya yang bertamu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tahun depan bisa bertamu lagi di rumah yang namanya bulan Ramadan, yang penuh dengan kemegahan, yakni kemegahan pahala, baik itu maghfirah, rahmah maupun janji Allah, yakni itqum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ada pada suatu waktu, pada suatu saat, Rasulullah berkata pada para sahabat bahwa beliau berkata, sebentar lagi akan datang seseorang di antara kalian yang merupakan ahli surga. Dan para sahabat heran, saling memandang, bertanya-tanya. Ternyata masuklah seorang yang orang itu tampilannya sederhana, masih dibasahi dengan air wudhu, janggutnya masih basah. Kemudian ya tidak ada amalan istimewa. Kemudian bercampur dengan para sahabat yang lain. Pada hari berikutnya, dalam hari esok harinya, dalam halaqah yang sama, Rasulullah bersabda hal yang sama, bahwa sebentar lagi akan masuk seorang ahli surga. Para sahabat pun semakin penasaran siapa orangnya. Ternyata orang yang masuk adalah orang yang sama, sahabat yang sama itu juga. Dan di hari ketiganya, besoknya lagi, ternyata Rasulullah mengucapkan hal yang sama. Sebentar lagi akan masuk seorang ahli surga. Dan yang masuk orang itu juga. Hadirin rahimakumullah. Karena saking penasarannya, Abdullah ibn Umar memohon izin kepada Rasulullah untuk tinggal sebarang sehari 2 hari di rumah sahabat tersebut, termasuk memohon izin kepada sahabat tersebut untuk nginap, pengen tahu siapa sebenarnya orang ini, apa saja amalannya, sehingga Rasulullah sudah menjanjikan bahwa dialah orang yang sudah dirindukan oleh surga. Abdullah bin Umar memperhatikan amalan ibadahnya, perbuatannya, ternyata tidak ada yang istimewa. Sholat biasa saja. Sholatnya artinya sholat sunnahnya biasa saja, bahkan
tengah malam Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar bangun untuk melihat bagaimana sholat malamnya. Ternyata tidak sholat malam. Semakin heran. Akhirnya Abdullah Ibnu Umar bertanya, atas apa rahasianya sehingga Rasulullah sampai menyampaikan 3 kali bahwa engkau adalah penghuni surga, orang yang akan masuk surga dan sangat dirindukan oleh surga. Orang tersebut juga merasa bingung, tetapi akhirnya beliau bercerita bahwa setiap malam sebelum tidur, sebelum dia memejamkan matanya untuk tidur, beliau selalu membuang rasa benci yang ada di hatinya terhadap siapapun, manusia yang ia kenal maupun ia tidak kenal. Kemudian, aku memaafkan semua orang dan tidak pernah merasa dengki atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, sepenggal cerita ini tidak ada yang istimewa, tidak ada yang menakjubkan, tetapi ternyata ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahkan Rasulullah sendiri sampai menyatakan 3 kali orang ini dirindukan oleh surga. Yakni pertama, ternyata dia tidak mempunyai amalan khusus, tidak sebagai ahli sholat malam, tidak sebagai ahli sedekah, tidak sebagai ahli jihad fisabilillah. Sebagaimana kita ketahui, ada 8 pintu surga, di antaranya pintu Ar-Rayyan atau pintu puasa, ada pintu haji, pintu zakat, pintu sedekah, dan pintu-pintu yang lainnya yang ternyata secara khusus dia tidak memiliki itu. Tetapi Allah memuliakannya hanya dengan satu, memaafkan semua orang sebelum dia tidur. Pernah enggak kita melakukan hal ini? Sebelum tidur kita hitung siapa-siapa saja orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah berbuat tidak baik terhadap kita. Kita hitung si A, si B, si C, si D. Bukan kita doakan untuk dia mendapat siksaan dari Allah, bukan kita doakan untuk dia mendapat azab dari Allah, bukan, tetapi kita doakan agar Allah mengampuninya dan Allah memaafkannya, dan kita pun memaafkan dia. Ternyata itu salah satu kunci dari kita dirindukan oleh surga. Hadirin rahimakumullah. Dan yang kedua adalah bahwa kita tidak iri, tidak hasud terhadap apa yang Allah karuniakan kepada orang lain. Ketika kita melihat seseorang lebih dari kita, kadang kita selalu dihampiri oleh rasa hasad atau iri dengki. Dia berpenampilan baik, dia berkendaraan yang bagus, rumah tangganya bahagia, rumahnya bagus, tetapi dia lakukannya begini, lakukannya begitu, hartanya dapat ngutang dan lain sebagainya. Artinya ada kedengkian di hati kita melihat saudara kita, melihat tetangga kita yang lebih dari atas kita. Ternyata ini yang menghalangi diri kita untuk masuk ke surga. Ketika ini kita lepaskan, iri, dengki ini kita lepaskan, dan kita lakukan sebelum kita tidur, ternyata Rasulullah janjikan kita menjadi ahli surga. Hadirin rahimakumullah. Ada satu kisah lagi, yakni
diisyaratkan dalam surat An-Nur ayat 22 yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunya para orang beriman, istri dari Rasulullah, pernah satu saat terkena badai fitnah. Beliau difitnah melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan dalam tanda kutip berkhianat terhadap Rasulullah atau selingkuh. Beliau kena badai fitnah seperti ini, sampai-sampai Rasulullah yang orangnya maksum, orangnya terjaga dari dosa, beliau pun terkena fitnah tersebut. Artinya beliau bimbang, bahkan sampai menjauhi Siti Aisyah, bahkan Siti Aisyah dipulangkan ke orang tuanya. Singkat cerita, ternyata turun ayat bahwa Siti Aisyah adalah orang yang suci dan tidak melakukan itu semua. Dan ternyata setelah dirunut, orang yang menyebarkan fitnah itu adalah saudara keponakan dari Abu Bakar itu sendiri. Abu Bakar adalah ayahanda dari Siti Aisyah. Padahal Abu Bakar sebelumnya memberikan segala sesuatu kebutuhan terhadap keluarga itu. Makannya dipenuhi, sandang pangannya dipenuhi. Tetapi kok tega-teganya memfitnah Sayyidatina Aisyah. Lalu setelah turun ayat bahwa tidak terbukti, kemudian Abu Bakar menghentikan ketika fitnah itu ketahuan bahwa yang menyebarkan fitnah itu adalah beliau. Maka pasokan pangan, artinya yang tadinya diberikan makanan, pakaian, akhirnya di stop, tidak dilakukan lagi. Ternyata Abu Bakar ditegur dengan ayat ini. Ayat ini Allah katakan bahwa hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Nah, ketika Abu Bakar tersadar bahwa beliau radhiyallahu anhu menginginkan ampunan dan maaf dari Allah, maka beliau pun dengan lapang dada memaafkan orang tadi dan kemudian memberikan lagi suplai makanan, minuman dan sebagainya seperti biasa. Itulah beberapa keagungan para sahabat dalam rangka memberikan pelajaran kepada kita untuk bagaimana memaafkan orang lain walaupun sudah menyakiti kita, walaupun sudah menghancurkan hidup kita. Karena memang dari fitnah inilah Rasulullah pun sampai terguncang, sampai berhari-hari Rasulullah merasa, kok kenapa aku mengalami hal seperti ini. Akhirnya semuanya terbuka dan kunci dari itu semua adalah bagaimana kita memberikan kemaafan terhadap orang lain yang melakukan kejahatan terhadap kita. Baik, hadirin rahimakumullah, kiranya demikianlah yang singkat kali ini. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita bisa membuka dada kita, membuka hati kita untuk memaafkan siapa saja, untuk memaafkan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Tidak hanya orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang berbuat tidak baik pun, orang yang berbuat jahat pun terhadap kita, maka kita maafkanlah. Jangan menunggu sampai dengan hari raya, karena memberikan maaf tidak harus menunggu hari raya. Begitu kita mempunyai masalah, selesaikan, maafkanlah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah di penghujung Ramadan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.